Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang udah datang hari ini? Nabila. Nabila, kenapa, ada yang tahu? Karena? Oh iya, ada yang ya. Dah, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Kita belajar apa hari ini? Pancasila. Sebelumnya Pancasila materi kita apa? Ada yang masih ingat? Tentang norma, musyawarah, apa lagi? Dan kewajiban. Sekarang kita lebih mendalami lagi tentang materi norma tersebut. Silakan dengarkan video ibu. Perhatikan ya. Milih mana yang lebih penting, dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya pakai peraturan boleh lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngajak satu sama lain tanpa takut dilapori. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disko, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak update statusnya jelas di orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata
Aturan itu terbentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman. Tapi kalau sekarang, bisalah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, Ring. Dari video itu apa yang bisa kalian ambil? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Apa Olivia? Pentingnya menjalankan aturan. Pentingnya menjalankan aturan. Apa lagi? Apa aja yang dibahas di sana? Ada tentang norma masyarakat. Kalau aturan itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya aturan, di dalam tubuh kita pun itu teratur prosesnya. Dari contohnya kita makan, masuk ke mulut, masuk ke lambung, itu teratur prosesnya. Kalau ada satu aja yang rusak, maka kita tidak akan bisa mencerna makanan. Jadi itulah pentingnya peraturan. Nah, apa hubungannya aturan dengan norma? Ada yang tahu? Nah, kita belajar tentang norma. Tadi di sana coba dibayangkan apa yang terjadi jika tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan, maka dunia akan kacau. Dunia akan kacau. Apalagi? Akan berkelahi. Ya, saling berkelahi. Bahkan saudara pun itu bisa berkelahi. Apalagi? Apa? Menghina. Ya, saling menghina. Karena dia berpikir dia sendiri adalah yang paling kuat. Sama seperti pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu tuh gimana? Yang berkuasa dia yang dia yang kuat, dia yang berkuasa. Dia bisa membunuh samanya. Mau kalian ada kayak gitu? Enggak. Coba baca. Ayo diskusikan. Apakah kamu pernah melihat seseorang mengantri dengan tertib? Di mana biasanya kita mengantri dengan tertib? Di bank. Terus di mana lagi? Di tempat menjual. Tempat menjual bisa. Di pom bensin. Pom bensin, betul. Di mana lagi? Di tempat sembako. Tempat sembako apa? Toilet. Ya. Bahkan di tempat umum pun kita harus menjaga aturan, yaitu saling mengantri. Kalau kita tidak mengantri, apa yang terjadi kalau semua orang tidak mengantri? Kacau semuanya. Misalnya pas belanja kita mau duluan, tapi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena kita ingin duluan. Jadi itulah kita harus menaati aturan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang kita bisa menjelaskan pengertian norma dan jenis-jenisnya. Kemudian anak-anak ibu bisa menyebutkan contoh penerapan norma di lingkungan sekitar dan menunjukkan sikap positif dalam menaati norma yang berlaku. Bisa? Ingin mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Yang semangat, Bang.
hanya untuk sembarangan. Tapi norma itu dibuat untuk Olivia. Baca nomor 1 Olivia, ciri-ciri norma. 1. Norma tersumber dari nilai-nilai dalam masyarakat dan merupakan produk sosial yang disepakati, ditaati dan dipraktekkan oleh masyarakat luas. Nah, jadi norma itu dibuat oleh sesama kita. Kita sebagai masyarakat, kita membuat norma agar itu disepakati, ditaati, dan dipraktekkan. Agar apa tadi norma? Supaya kita hidup teratur. Yang kedua, baca Dede. Nah, norma ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu contohnya, ada yang tahu? Ya, norma hukum yang tertulis. Norma hukum. Kalau yang tidak tertulis norma apa? Norma Ya, kesusilaan. Norma apa lagi? Norma kesopanan. norma agama. Ya, norma agama. Norma agama ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Norma apa tadi yang tidak tertulis? Norma kesopanan, norma kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Bagian anak ibu udah tahu kan, udah pernah belajar apa itu jenis-jenis norma. Nah, norma hukum contohnya dia tertulis karena supaya kalau kita melanggar hukum itu ada jelas hukumannya. Misalnya, kalau yang tidak, misalnya yang menggunakan narkoba, dia akan dihukum penjara. Nah, kalau norma kesopanan dan kesusilaan, kenapa dia tidak tertulis? Karena dia itu berasal dari hati nurani dan sikap kita atau tingkah laku kita. Ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri norma? Baca sama-sama. Ya, norma bersifat mengikat dan terdapat sanksi di dalamnya. Sanksi itu apa? Hukuman. Ya, betul. Kalau mengikat itu maksudnya kalau kita di Indonesia, nah ada namanya norma hukum kan? Itu mengikat seluruh masyarakat di Indonesia. Mengikat silaturahmi. Bukan. Ini tentang norma. Nah, kalau sanksi, masing-masing norma itu ada sanksi atau hukumannya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang keempat apa? Norma. Nah, jadi gimana norma itu wajib ditaati oleh siapa saja. Yang kelima, nah betul, norma bisa mengalami perubahan sesuai perkembangan budaya masyarakat. Gimana contohnya, ada yang tahu? Misalnya dulu sebelumnya kita ada norma tentang adat. Ya, gimana adat kita? Ada misalnya akikah. Nah, sekarang tidak harus semuanya mengikuti akikah kan? Nah, jadi itu tuh karena semakin berkembangnya zaman, semakin bisa diperbarui mengikuti zaman norma itu. Nah, pentingnya norma dalam kehidupan. Norma sangat penting karena membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, norma itu pasti selalu baik karena norma itu akan memberikan kita kebaikan, bukan keburukan. Jadi, orang yang menetapkan norma itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Kalau kita tidak harmonis, gimana kita tadi? Ya, bertengkar. Gimana Kil? Ya,
Nah, ada empat. Nah, yang pertama norma agama. Norma agama itu berasal dari ajaran Tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Contohnya berdoa sebelum makan. Nah, betul. Nah, jadi kalau kita agama kita apa semua ya? Islam. Kita berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi apa yang dituliskan di sana kita harus mengikutinya. Contohnya apa? Di sini ada berdoa sebelum makan. Terus apa lagi? Berdoa sebelum tidur. Kalau menurut agama Islam, apapun yang dilakukan itu kita disunahkan untuk berdoa supaya kita dilindungi oleh Allah. Nah, apalagi contohnya norma agama? Berdoa sebelum masuk masjid. Selain berdoa apa lagi? Beribadah sesuai agama Ya. Berdoa sebelum pergi, masuk WC, sebelum masuk masjid. Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, norma kesusilaan. Apa itu? Nah, norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani. Gimana kita hati nurani kita itu harus bersikap baik. Ya, contohnya ada tidak berbohong. Kalau kita berbohong, apa yang terjadi? Misalnya berbohong sama guru kalau kita tidak sholat tadi pagi. Yang pertama berdosa. Terus? Ya, orang tidak percaya lagi sama kita. Terus kita malu nggak sih kalau kita melakukan kesalahan itu? Malu. Kemudian contohnya berkata jujur, menolong orang lain. Ada temannya yang terjatuh pas main bola. Apa yang dilakukan? Menolongnya, tidak ditertawakan. Sanksi dari norma kesusilaan ini adalah penyesalan. Kadang orang misalnya dia tidak jujur kalau dia mencuri. Nanti ujung-ujungnya apa yang dia dapat dari mencuri itu lebih banyak lagi yang keluar. Atau misalnya kita dapat uang 10.000 di jalan, kita ambil. Nah, itu tuh mana tahu nanti orang itu nggak ikhlas kan. Jadi kita bisa kehilangan lebih dari 10.000. Jadi menyesallah orang yang melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Apa itu? Norma kesopanan. Betul. Norma kesopanan itu terkait tentang tingkah laku kita. Nah, ya tata krama tingkah laku. Contohnya berbicara sopan kepada guru, bukan kepada guru aja, kepada teman juga, kepada adik kita juga. Kalau dalam Minang kita diajarkan dengan katonan kata apa satu? Mendaki. Nah, Santiang. Nah, jadi itu kita jaga, itu kita terapkan dalam kehidupan. Kemudian memberi salam saat bertemu. Kalau kita bertemu guru atau orang misalnya saudara kita di jalan, kita salam dulu, sapa dia. Nah, kalau misalnya kalian mau izin ke toilet, apa yang dilakukan?
kebutuhan rakyatnya. Contohnya, kalau kita tidak mematuhi lalu lintas, apa aja peraturan lalu lintas yang harus kita patuhi? Mengendarai lampu merah. Ya. Terus? Berhenti saat berjalan. Ya, tidak boleh ngebut. Ya, tidak merusak fasilitas umum. Apa lagi Olivia? Membuang sampah. Ya, bisa membuang sampah. Tidak boleh. Kita harus kalau bawa motor harus bawa apa? Ya, helm, SIM, STNK. Kalau yang tidak punya SIM belum boleh bawa motor. Ya. Nanti kena sanksi pidana ya, hukum pidana atau perdata. Dan selanjutnya sumber norma. Norma bersumber dari agama, masyarakat, adat. Tiada dan peraturan negara. Semua norma tersebut membantu Nah, norma itu bersumber dari agama. Contohnya tadi norma agama. Kalau dari masyarakat contohnya norma kesopanan dan kesusilaan. Kalau dari peraturan negara itu norma hukum. Nah, dari segala aspek dalam kehidupan itu ada normanya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membentuk kepribadian dan karakter kita. Nah, contoh norma di rumah yang pertama, membantu orang tua, berkata jujur, tidak berkekerasan, Nah, apa lagi contohnya? Contoh norma di rumah yang harus kita taati. Bangun pagi saat sholat, sholat subuh, merapikan kasur itu termasuk membantu orang tua. Terus kalau kita punya adik atau apa? Menyuci baju itu membantu orang tua juga. Terus ya menjaga adik. Terus Nah, norma di sekolah lagi. Apa itu norma di sekolah contohnya? Nah, bersikap jujur saat ulangan, menaati tata tertib. Tata tertib dari yang paling dasar aja contohnya kita taati. Apa itu? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus menggunakan pakaian seragam yang rapi. Ada rapi semuanya? Kemudian apa lagi contoh tata tertib di sekolah? Ya, tidak boleh lepas sepatu kecuali ada keperluan, contohnya sholat. Ya, buang sampah di tempatnya. Ya, mengembalikan buku, bersikap jujur. Terus menghormati guru. Gimana cara kita menghormati guru? Ya, tidak boleh ngelawan. Kalau guru menerangkan gimana? Ya, didengarkan, tidak notak. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan bersikap jujur saat ulangan. Contoh norma di masyarakat lagi. Contohnya apa aja? Betul. Nah, menjaga kebersihan itu adalah kewajiban kita semua. Kemudian menghormati tetangga. Apa yang kata ibu tadi, tidak hanya tetangga tapi semuanya berdasarkan katonan ampe saling menghormati dan menghargai. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Apa contoh kerja bakti di sekolah, di masyarakat? Gotong royong. Pernah kalian ikut itu gotong royong? Gimana kalian gotong royong? Di rumah. Terus gimana biasanya lagi? Di sekolah, ya, gotong royong di sekolah. Terus di masjid, betul.
Yang nomor 2, apa pertanyaannya? Siapa yang bisa jawab? Contoh penerapan norma kesopanan di sekolah.
Oke,
Wih, tinggi kamera nih, Bu. Coba kan Koko main. Kan Niko Norma hilangan tempo jadi. Hah? Ibu kasih kesempatan satu kelompok ini satu angka. Nanti di balik angka ini akan ada pertanyaan. Yang betul jawabannya nilainya 100. Yeay! Nomor 1 pilih angka berapa? Ayo orangnya bang. Silakan jawab. Tata krama dan sopan santun. Aksara dan cara beribadah dengan norma kesopanan. D. Iya.